Kristus mungkin masih dipuja sebagai Tuhan. Dalam kebaktian dan persekutuan, namanya masih digunakan dalam doa-doa, tetapi otoritasnya tidak berlaku dalam aktivitas gerejawi. Salam anak Soporio. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Hari ini saya memberikan judul renungan Kristus berdiri di muka pintu. Sekali lagi, surat yang diterima oleh 7 malaikat gereja saat itu berbicara mengenai gereja saat ini. Sangatlah aneh apabila ada gereja tanpa Yesus Kristus. Namun itulah yang terjadi pada sidang jemaat di Laodikia, kota yang makmur, kaya raya, yang terkenal dengan industri garmen, obat mata, dan perbankan. Perhatikan ayat yang ke-17. Namun kelimpahan material membutakan mata rohani, sehingga Tuhan akan memutahkan mereka. Ngerinya, mereka merasa nyaman dalam kondisi yang seperti itu. Kebenaran yang pertama, Kristus berdiri di muka pintu artinya keberadaan Kristus Yesus di luar jemaat Laodikia. Kebenaran yang kedua, Kristus berdiri di muka pintu artinya kepala gereja, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa penuh, ayat 15, tidak lagi diakui otoritasnya. Kebenaran yang ketiga, Kristus berdiri di muka pintu artinya Kristus mungkin masih dipuja sebagai Tuhan. Dalam kebaktian dan persekutuan, namanya masih digunakan dalam doa-doa, tetapi otoritasnya tidak berlaku dalam aktivitas gerejawi, kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan aspek lainnya. Kekasih Tuhan, gereja seperti ini inginnya otonom, tidak bergantung pada Kristus, dan enggan hidup dalam kuasa firman dan rohnya. Hari ini saya mendeklarasikan, saatnya kita bukan hanya menjadi orang Kristen saja, tapi benar-benar menginginkan, benar-benar menjadikan Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, yang mengintervensi, yang mengendalikan, dan yang menguasai hidup kita. Haleluya.